Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di masjid. Apabila ada pengumuman di kantor bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini juga sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Bili-bili. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, dan belum 2 periode. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, dasar, hati-hati kamu. Ngaku kamu Islam, KTP-mu Islam, kau tulis di buku agamamu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang mati dalam keadaan kafir? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja dia makan barang haram. Contoh aja ini, jangan marah. Contoh sabung ayam didapat sama polisi. Judi, jangan lari. Masih lari juga, kejar sama polisi. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga polisi yang besar perutnya. Jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dah, masih lari, tembak 2 kali. Dah, masih lari, tembak 3 kali. Dah, masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Tuh, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Tanya temanku, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hoi bu, hoi, jangan kau musuhi polisi. Kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia. Rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, ibu cari siapa? Siapa? Satpol PP. Tidak ketemu. Ada Satpol PP di sini. Polisi setengah. Ya, bu, jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, tidak gerak-gerak mobil. Saya baca ayat kursi, makin macet. Begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Anak muda, ada anak muda di sini. Jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Ketua MUI, tidak ketemu. Siapa kau cari? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, kau melanggar, kau dari ini rambu-rambu.
Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sebelum pilih tikungan. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Woi. Kenapa kita bisa tablik seperti ini? Karena dikasih izin sama kepolisian. Biar kita mau tablik, sudah kumpul, polisi tidak kasih izin, tidak jadi. Satu. Yang kedua, kenapa kita bisa tablik akbar seperti ini? Bisa melaksanakan MTQ seperti ini? Kenapa? Karena lebih dari 80% telah vaksin di masyarakat baru sini. Ada yang belum vaksin? Ada? Segeralah vaksin. Katanya vaksin Ustaz, kalau sudah vaksin kena stroke. Siapa bilang? Katanya kalau sudah vaksin Ustaz melengket besi di sini. Saya vaksin, saya tes itu koin. Kan saya lihat itu ada viral katanya kalau sudah vaksin melengket di sini. Saya tes lah itu, saya ambil uang koin besi, saya tempel sini padahal saya belum vaksin. Saya tempel melengket. Ternyata bukan karena vaksin, tapi karena apa? Daki. Vaksin. Katanya vaksin tidak vaksin tetap mati Ustaz. Kalau begitu jangan kau makan. Makan tidak makan tetap mati. Vaksin alhamdulillah halal. Vaksin alhamdulillah aman. Saya sudah vaksin 3 kali malah. Alhamdulillah Pak. Setelah saya vaksin, saya tambah berani sama istri saya. Jadi kalau ada yang takut sama istrinya di sini, segera kau vaksin. Saya sudah vaksin langsung pulang rumah, saya bilang, saya mau kawin lagi. Tapi istri saya, kenapa bisa? Pengaruh vaksin. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Siapa? Pegawai yang nyogok masuk jadi pegawai. Pegawai negeri nyogok 500 juta jadi pegawai. Selama dia makan gajinya itu, selama itu dia makan uang haram. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Mereka yang terima uang-uang pilkada. Ketawa kau semua toh? Ayo, saudaraku, sedulur-sedulur, saudara saya orang Tapanuli Tengah. Kalau kalian mau baik bangsamu, tidak usah demo di jalan bikin ribut. Kalau kalian mau bagus pejabat-pejabatmu, tidak usah unjuk rasa. Gimana caranya? Jangan terima uang politik. Jangan terima uang pilkada. Meskipun kita 40% di Tapanuli Tengah ini, buktikan kita tidak terima uang sogok. Orang muslim itu haram terima uang politik. Bisa Ibu? Betul. 500.000. Oh yang mau tahu. Ya. Ada yang terima uang pilkada kemarin? Ada? Sekarang kau kaya enggak yang terima kemarin? Enggak juga toh? Yang tidak terima uang politik kau miskin sekarang? Enggak, yang pasti yang sudah memakan uang politik itu kata Nabi hanya satu yang bisa mencucinya. Apa? Api neraka. Itu uang politik seperti itu haram. Alhamdulillah. Pak Bupati tadi katakan wanita muslimat, wanita Muhammadiyah dan lain sebagainya menjadi gerbang terdepan. Tolong ibu-ibu majelis taklim, jangan kau paksa orang belikan kamu baju seragam. Pak, kami ada majelis taklim 500 orang Pak, tapi tolong belikan kami seragam. Itu termasuk sogok politik. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilkada, jangan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Itu politisi kalau mau dipilih, para caleg, Masya Allah, songkoknya rapi, bajunya gamis cakep, pakai serban, keluar masuk masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami siap jungkir balik untuk rakyat. Keren. Dia bagi-bagi kartu nama, pilih kami, sama-sama kita muslim, pilih kartu nama saya. Kalau ada masalahmu saya terpilih, telepon saya 24 jam, ini kartu nama saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada anggota dewan begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Salah juga. Alhamdulillah di depan kita ada anggota dewan. Hafal mukanya mereka. Pemilihan nanti pilih lagi. Mereka datang ini orang-orang baik. Yang tidak datang belum tentu. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah, setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini juga masih banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu simpan itu HP dulu, dengar dulu saya ceramah. Begitu saya hargainya ini undangan Pak Bupati, Bapak tahu enggak berapa jam saya perjalanan sampai di sini? Hampir 24 jam. Baru bisa sampai di sini. Kenapa? Saya menghargai undangan masyarakat Barus. Maka tolong hargai juga perasaanku, bos. Simpan itu HP, simpan dulu, tidak usah kau rekam. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang amin? Simpan dulu, tidak usah ada rekaman. Kalau ada rekaman langsung, siaran langsung, saya takut ada keseleo mulut saya, viral lagi. Bisa simpan handphonenya? Bisa? Ayo tolong simpan handphone, tidak usah ada yang lain. Tidak usah siaran langsung. Ustaz, kita mau rekam Ustaz supaya pulang di rumah. Kalau bapak rekam sendiri, gambarnya kabur, HP-mu rusak. Kalau rekam sendiri, suaranya tidak jernih, jauh. Gimana caranya Ustaz? Tuh, ada kamera saya bawa. Nanti gambarnya bagus, suaranya jernih. Bagaimana cara nonton Ustaz? Buka YouTube. Tulis Dasat Latin MTQ Kabupaten Tapanuli Tengah, muncul sudah ceramah saya. Setelah nonton jangan lupa like and share. Jangan ketawa, saya serius. Kalau kau cuma nonton, tidak share, tidak like, saya tidak dapat apa-apa. Kalau kau nonton, like and share, saya dapat cuan. Jangan ketawa, saya serius. Ustaz sudah kutek tidak mau terputar Ustaz. Kuulang lagi tidak mau terputar. Aku yakin tidak ada kuotamu. Ayo simpan dulu handphonenya ya, kita dengar ceramah dulu. Bisa? Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Ibu? Berapa? 10. Cacat dong. Ada kaki butuh masih darah jari-jarinya. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang bertugas mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Meskipun Pak Bupati pengusaha lancar dan pandai menghitung untung, saya yakin tidak akan mampu mencatat air ketika hujan. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan cepat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya,
Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut. Tak setetes pun tidak aku catat. Maka Allah takdirkan saya mencatat 1 juta tangan saja biasa. Lalu malaikat ini berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan yang turun. Apa gerangan ketika umatmu berkumpul di lapangan Merdeka Barus, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu? Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di lapangan itu. Pak Bupati yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Orang masuk surga bukan karena tidak ada kesalahan. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka demi Allah tidak ada isi surga kecuali Muhammad SAW. Semua kita punya dosa. Maka yang membuat kita masuk surga, kata Nabi, ketika ditimbang dosamu, ditimbang kebaikanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikanmu daripada dosamu meskipun selisihnya cuma 1%. Maka ketika kumpul seperti ini, berbanyak salawat karena pahalanya tinggi. Ada yang puasa Senin Kamis kemarin? Ada? Mungkin 1 orang. Ada yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Ada yang haji tiap tahun? Tidak ada. Ada yang umroh baru-baru? Tidak ada. Bagaimana amal kita banyak kalau hanya ibadah itu? Lalu berbanyak amal ketika kumpul seperti ini, jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Kenapa? Karena kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita ketawa? Salah. Benar salah. Yang betul apa? Berapa? Si berani. Bohong kalau dia berani di depan istrinya. Nah, ada orang berani di depan istri, Pak, termasuk saat latih. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya mau kasih hadiah. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, diusir, dimaki, diperangi, bahkan mau dibunuh. Dan siapa yang memimpinnya? Pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Hijrah Nabi.